Halo semua, welcome to my video. Perkenalkan, saya Imro'atul Solihah, mahasiswi program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Baik, di sini akan terlihat poin-poin pembahasan pada video kali ini. Keep watching. Oke, mari kita masuk pada materi pertama, yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses mengumpulkan data secara kuantitatif atau berfokus pada angka atau skor. Misalnya, saat kita memberikan tes pilihan ganda, maka hasilnya akan berupa nilai yang menunjukkan sejauh mana siswa menguasai materi. Jadi, pengukuran menekankan pada hasil yang bisa dihitung dengan alat ukur yang jelas dan terstandar. Yang kedua adalah asesmen. Asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi mengenai capaian belajar siswa. Asesmen tidak hanya memberi skor, tetapi juga melihat bagaimana perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses menafsirkan hasil asesmen untuk mengambil keputusan. Misalnya, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau apakah siswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan? Evaluasi mencakup analisis baik dari data kuantitatif seperti skor atau nilai maupun data kualitatif seperti observasi dan wawancara. Sederhananya, hubungan ketiganya adalah pengukuran itu menghasilkan angka, lalu asesmen menafsirkan angka tersebut. Setelah itu, evaluasi akan membuat keputusan dari hasil asesmen. Ketiganya membentuk satu kesatuan proses yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan memahami perbedaannya, guru dapat merancang proses pembelajaran yang lebih efektif, adil, dan bermakna bagi siswa. Berikut adalah aspek-aspek pada pengukuran asesmen dan evaluasi untuk menentukan hubungan ketiga konsep. Selanjutnya, evaluasi memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk menelusuri proses belajar siswa, mengecek ketercapaian kompetensi, dan menemukan kesulitan belajar. Hasil evaluasi juga digunakan untuk menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi, serta memberi umpan balik bagi perbaikan pembelajaran. Selain itu, evaluasi memiliki fungsi sebagai dasar dalam penentuan kenaikan kelas, kelulusan, dan penempatan siswa. Secara lebih rinci, evaluasi berfungsi sebagai alat seleksi, diagnostik, penempatan, sumatif, formatif, motivasi belajar, dan bentuk akuntabilitas guru kepada sekolah serta masyarakat. Agar evaluasi bermakna, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Evaluasi harus valid, artinya mengukur apa yang seharusnya diukur, harus adil dan objektif, tidak bias terhadap latar belakang siswa, dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, maksudnya mencakup seluruh aspek hasil belajar. Selain itu, proses evaluasi harus terbuka dan akuntabel, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan tentu saja bermakna agar dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan pembelajaran. Berdasarkan tujuannya, evaluasi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, formatif, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, sumatif, untuk menilai hasil akhir setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga, diagnostik, untuk mengetahui kesulitan belajar siswa sebelum atau sesudah pembelajaran. Dan keempat, penempatan, yaitu untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan awalnya. Keempat jenis ini saling melengkapi agar guru dapat memahami secara utuh kemampuan peserta didik. Dalam konteks pembelajaran modern, dikenal 3 jenis asesmen utama. Yang pertama, asesmen of learning, yaitu asesmen sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Siswa belajar melalui refleksi diri dan kesadaran akan kemampuannya. Yang kedua, asesmen for learning, yaitu asesmen untuk pembelajaran di mana guru memberikan umpan balik agar siswa dapat memperbaiki cara belajarnya. Dan yang ketiga, assessment of learning, yaitu asesmen tentang hasil belajar yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan capaian kompetensi siswa. Teknik evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tes dan non-tes. Tes dilakukan dengan pertanyaan atau tugas yang menghasilkan skor tertentu, misalnya ujian atau kuis.
Sedangkan non-tes dilakukan melalui observasi, wawancara, atau angket untuk menilai aspek yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti sikap dan keterampilan sosial. Keduanya penting untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan siswa. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bisa bermanfaat. Juga saya memohon maaf apabila ada salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Bye bye.